Suku Kajang merupakan suku tradisional yang ada di Sulawesi Selatan yang terletak di Kabupaten Bulukumba, tepatnya 200 km arah timur kota Makassar. Secara geografis, Kajang dikenal dengan Kajang Dalam dan Kajang Luar. Kajang Luar sudah menerima peradaban seperti listrik dan teknologi, sedangkan Kajang Dalam berbandingkan terbalik dan jauh lebih tradisional. Lokasi ini merupakan tempat perkuburan umum masyarakat Kajang. Masyarakat Kajang mempercayai perkuburan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang pertama yang mendiami bumi. Perkuburan ini terletak di Dusun Luraya. Oleh karena itu, perkuburan ini dinamakan Perkuburan Luraya. Yang unik dari kuburan ini adalah orang Kajang yang meninggal kuburannya akan dipasangi bambu dari hari pertama dikubur hingga hari ke-100. Bambu tersebut terhubung langsung dari telinga jenazah ke permukaan tanah setinggi 1 meter. Selama 100 hari tersebut, kuburan akan diisi air pada hari ke-14, 40, dan 70. Setelah mencapai hari ke-100, bambu tersebut akan dicabut melalui sebuah ritual dan akan diganti dengan batu sungai. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Kami berjalan sekitar 10 menit dari lokasi perkuburan Luraya di Dusun Saukang dan kembali melanjutkan perjalanan sembari menyusuri hutan kecil menuju ke arah pemukiman warga di Dusun Batu Menteng. Menenun merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Kajang yang biasanya dikerjakan pada siang hari. Menenun menjadi sebuah aktivitas yang banyak dilakukan oleh para wanita Kajang. Warna benang dasar yang digunakan ialah warna hitam yang dihasilkan melalui proses pewarnaan secara alami dengan menggunakan daun tarung yang direndam selama beberapa hari. Setelah itu, benang berwarna putih akan direndam di air yang berwarna hitam selama 1 minggu. Benang hasil rendaman tersebut akan ditenun bersama dengan warna benang lainnya sebagai pendukung. Biasa putus di sini disambungi. Dilihat jam tak satu-satu ya dikasih. Waktu pengerjaan untuk menghasilkan 1 buah kain tenun ialah paling lama 2 minggu dan paling cepat sekitar 4 hari untuk mereka yang sudah ahli. Tujuan para wanita untuk menenun sarung ialah untuk mereka gunakan sendiri dan sebagai koleksi. Apabila membutuhkan uang untuk menunjang perekonomian, sarung tersebut akan dijual kepada orang lain dengan harga yang sangat mahal hingga 1 juta. Pada proses pengerjaan sarung tenun, terlihat kerjasama yang dilakukan oleh para wanita Kajang. Secara jelas dapat kita perhatikan melalui pembagian kerja yang baik demi memudahkan proses pengerjaan sarung tenun. Bahan-bahannya lama ini prosesnya korowen. Diambil itu daun-daun baru direndam. Di pasar potong itu.
lebih Pengen kecil lagi. dicelupkan. Kita aja juga sambung. Iya. Anu. Kalau ini biasa nang harus ya dia tidak ada tidak perlu dijaga. Paluda Pare merupakan kegiatan menumbuk padi secara bersama-sama menggunakan bambu. Pare atau padi yang digunakan oleh masyarakat diambil dari gudang penyimpanan gabah yang disimpan setelah panen dan akan diludak jika akan digunakan untuk acara seperti nikahan dan pesta adat. Pada saat penumbukan padi atau kegiatan Paluda Pare, banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mulai dari keluarga dekat hingga tetangga datang untuk membantu. Setelah melalui proses penumbukan, gabah tersebut kemudian dibawa ke pabrik untuk dipisahkan kulitnya hingga menjadi beras. Berbagai kendala dialami masyarakat Kajang dalam kegiatan menumbuk padi ini, karena menurut mereka, beras ketan hitam cenderung gatal dibandingkan dengan yang biasanya. Akan tetapi, karena terbentuk kebiasaan, mereka sudah mulai menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Melanjutkan perjalanan dari dusun Batu Menteng, sekitar 15 menit kami menempuh perjalanan ke desa Tanah Toa. Setibanya di kawasan adat Amatoa, kami langsung disambut oleh salah satu warga lokal di sana yang memberikan pengarahan kepada para wisatawan. Berbagai properti teknologi karena tidak diterima oleh masyarakat Kajang Dalam, membuat kami terpaksa untuk tidak mengambil rekaman saat memasuki area kawasan adat. Kehidupan masyarakat suku Kajang adalah hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Ideologi mereka disebut sebagai Talase Kamase-mase, yaitu berupa prinsip hidup yang memerintahkan masyarakat untuk hidup bersahaja dan sederhana. Alasan suku Kajang berpakaian serba hitam adalah sebagai gambaran proses hidup. Suku Kajang meyakini bahwa mereka lahir dari rahim ibu yang gelap gulita. Tidak ada hitam di atas hitam dan bentuk kesederhanaan satu sama lain. Meskipun masih tergolong tradisional, pada realita yang terjadi, masyarakat Kajang dalam sedikit demi sedikit mulai mendapati era modernisasi dan globalisasi. Peralatan-peralatan yang mereka gunakan dalam menunjang keseharian hidup sudah mulai menggunakan hal yang berbau instan dan tidak lagi secara tradisional. Tak lama berselang setelah dari kawasan adat, kami semua diajak oleh ibu kepala desa untuk berkunjung ke salah satu rumah warga yang berada di dusun Sauka. Pakat Tera merupakan pesta adat yang dilakukan
oleh masyarakat Kajang sebagai penanda bahwa orang-orang tersebut telah mapan. Keluarga yang telah melaksanakan pesta adat Pakaterang diumpamakan telah menunaikan ibadah haji. Maka dari itu, keluarga tersebut mendapat pantangan untuk tidak berkunjung ke tanah suci Mekah. Lama persiapan pesta adat ini adalah 7 hari. Terhitung pada malam pertama, masyarakat melakukan aktivitas pembuatan kue, pembuatan makanan, dan juga melaksanakan pembacaan doa sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhurnya. Jenis kue yang dibuat pada malam pertama ialah kue roko-roko uti, tarajong, dan taripang, di mana pembuatan kue tersebut dilakukan oleh para wanita secara bersama-sama, mulai dari yang muda hingga yang tua. Makanan lain yang dibuat oleh para wanita yaitu songkololotong, mie kuning, ikan bakar, kue kering, ikan asap, dan juga udang kelapa. Makanan tersebut disiapkan untuk kegiatan pembacaan doa. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Puto Bolong Deng Parajai sebagai pabaca-baca. Dimulai dengan membaca doa secara khusyuk, kemudian dupa diangkat, mengelilingi makanan sebanyak 2 kali. Setelah itu, makanan dibagikan kepada tamu yang hadir di malam itu, terkhusus kepada laki-laki. Keunikan dari persiapan pesta adat ini terletak pada pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki, di mana kelompok laki-laki akan berpusat pada prosesi baca-baca, sedangkan perempuan akan berpusat pada prosesi pembuatan hidangan pesta adat. Meskipun adanya pembagian kerja setiap orang, uniknya masing-masing dari mereka tidak menghiraukan pekerjaan yang sedang mereka lakukan dan tetap fokus dengan apa yang sedang mereka lakukan, walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Pada tahap selanjutnya, di esok hari, masyarakat Kajang berkumpul di rumah penyelenggara pesta adat untuk melakukan pembongkaran dinding rumah guna memperluas rumah. Alasan memperluas rumah ini adalah karena pesta adat akan melibatkan banyak orang, dan semua orang hanya boleh duduk setara atau rata tanpa ada yang di bawah ataupun di atas. Ini ngurupin kan